Thank you. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Halo, baik banget. Baik banget, gimana kalian semua? Kalian semua gimana kabarnya? Baik. Kalian udah siap belum nih buat sharing insight punya Kak Azra hari ini? Siap. Aduh, kalau mesti ayo orang-orang lah. Siap, gitu dong? Siap. Oke, bagus. Oke, karena teman-teman di sini udah pasti nggak sabar, nah langsung saja ada Kak Azra, tempat dan waktunya dipersilakan. Oke, makasih banyak. Oke, ramai banget ya, ini dari angkatan 25 semua? Oke, salam kenal ya, aku dari angkatan 20. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, salam kenal, aku Azra. Aku dari akuntansi, dari FEB angkatan 20, suka belajar bisnis. Dan mungkin pagi ini aku bakal sharing beberapa poin aja sih, karena waktunya sangat minimalis ya. Kita bakal bahas bisnis plan, case ya, cuman glimpse aja, sama tips personal branding. Tuh, next slide. Oke, jadi sebenarnya aku tuh adalah mahasiswa satu jurusan yang akuntansi. Dulu aku pengennya masuk MKP sebenarnya gitu ya. Terus IPK aku sangat tidak layak dicontoh. IPK aku 2,8 sebenarnya. Karena itu aku sadar kayaknya aku nggak bisa survive dengan IPK 2,8 gitu ya. Karena menurutku di lapangan kerja maupun dunia bisnis yang diperlukan tuh gimana cara teman-teman praktek di lapangan kayak gitu. Cuman teori sama IPK juga harus dipertanggungjawabkan kayak gitu. Akhirnya aku coba survive di FEB selama 11 semester itu dengan lomba sama expand knowledge di luar kampus. Habis itu aku ikut lomba tuh semangat karena pas itu dapat challenge untuk cari pendaftar baru di pesantren kayak gitu ya. Dan aku udah memenangkan lebih dari 20 lomba bisnis case, bisnis plan satu kali aja. Tapi alhamdulillah karena aku suka sharing pengalamanku yang sebenarnya gak gagal sih, tapi lebih kayak top 30, top 50 kan aku share di Instagram tuh. Akhirnya orang percaya, Kak Azra tolong dong review proposal aku, dan akhirnya aku bisa ngajarin adik-adik kelas untuk menang di lomba-lomba lain kayak gitu. Gitu sih, dan aku mungkin beda sama angkatan 20 yang lain. Yang lainnya 4 tahun, aku wisudanya nanti November gitu. Jadi kita semua orang ada jurusnya masing-masing kayak gitu. Next. Nah ini kalau aku portofolionya sendiri, jadi guys, aku tuh habis lomba, esai itu tuh aku bagiin. Mungkin ada orang kayak, ih ngapain banget Kak esai dibagi-bagi, itu kan hasil kerja keras kita gitu ya. Tapi kalau aku prinsip begini, iya gak apa-apa deh meskipun proposalnya top 15, top 20. Tapi pikiranku adalah, semoga esai itu tuh bermanfaat buat yang lain gitu. Jadi aku upload portofolio aku di YouTube, di IG juga ada, sama di Drive ini. Tuh, dan ini jujur guys, teman-teman ketika buat portofolio kayak gini, itu tuh gak akan ada yang nyuri ide kalian, karena kan lomba tuh tahun 2022 dan sekarang udah tahun 2025. Kebanyakan ini dipakai buat perusahaan untuk collab sama aku, gitu sih. Nah teman-teman boleh pakai LinkedIn, boleh juga pakai Instagram kayak gitu. Terus sih, jadi teman-teman yang masih angkatan 25, masih fresh sekali, pengalamannya masih banyak banget yang bisa dicoba. Menurutku portofolionya gak mesti lomba, misalnya hari ini jadi operator, jadi moderator, jadi posisi apapun, di-share aja. Halo guys, pada tanggal 20 sekian September aku jadi MC di sini. Pengalamannya diberikan sih, nanti diposting lah foto kalian lagi mejeng sama videonya. Itu sih cara branding gitu. Next. Nah ini ada beberapa konten. Yang pertama kita bahas dulu
problem alias masalah apa sih yang ada di lapangan, kayak gitu. Baru teman-teman buat produknya. Karena kan yang kan konsumen adalah raja gitu ya teman-teman. Jadi kalian tuh boleh idealis, cuman pada akhirnya harus sesuai dengan problem di lapangan, kayak gitu. Next. Nah ini ada satu kerangka, nggak mesti anak FKB yang belajar ini. Nanti menurutku teman-teman meskipun dari jurusan yang manapun harus belajar pastel. Ketika teman-teman buat bisnis, kalian bisa sasar nih bidangnya apakah politik, ekonomi, sosial, teknologi, sampai legal gitu. Semakin teman-teman bisnis plan-nya dekat sama sustainable development goals, itu akan jadi poin plus. Karena kebanyakan investor ataupun juri sekarang tuh emang apa ya, nyari yang punya value tambahan kayak gitu. Next. Nah ini adalah kerangka, ini kepakai juga kalau kalian skripsi ya, masih lama gitu ya. Ketika teman-teman nanti buat ide, silahkan jawab ini. Ada 15 hal yang aku pakai. Teman-teman silahkan baca situasinya, masalahnya apa, sampai pertanyaan yang kalian akan jawab gitu. Misalnya 5 tahun belakangan, itu ya buat menjawab hal yang kapan, target pasarnya siapa, misalnya 50% pekerja kantor SCBD, lokasinya di mana, sama kegiatannya apa, masalah yang mereka hadapi apa, dan questionnya apa. Gitu. Nanti mungkin bagi yang mau belajar, materinya aku udah share ke panitia gitu ya. Next. Nah ini penting banget teman-teman juga punya biodata konsumen gitu ya. Misalnya kegiatan dia apa, kebutuhan dia apa, kelemahan dia apa gitu ya, keresahan dia apa, segala macam. Dan ini tuh kayak apa ya, yang teman namanya customer persona gitu ya. Next. Nah ini kerangkanya aku dapat dari NUS. Kemarin aku sempat summer program, aku belajar gimana cara bangun startup. Jadi kebanyakan teman-teman yang founder startup atau usaha itu harus ngisi ini, dan ini sangat luput di dunia bisnis plan menurutku ya. Gitu. Next. Nah ini ada poin SDGs yang teman-teman bisa angkat di bisnis plan kalian nanti, in case mau ikut lomba ataupun ikut pitching, ikut challenge investor dan lain-lain, pakai ini gitu ya. Next. Nah ini dia salah satu cara pengisiannya. Teman-teman adakah yang tahu ladang 5? Tahu ya, ladang 5 itu adalah biskuit yang dari tepung singkong ya, yang gak ada gulanya gitu. Jadi teman-teman tuh nanti ngisinya sebelah sini dulu nih yang bulat. Ada beberapa poin yang mungkin gak kelihatan ya. Kita teman-teman silakan jawab apa keresahan yang konsumen hadapi. Misalnya konsumen tuh di Jakarta kebanyakan tuh jajannya kopi, terus makan jajan cimol, cilok segala macam, kan jadinya sembarangan, badan jadinya nggak sehat, itu kan keresahannya. Terus kita silakan juga nih kepoin apa tuh kerjaan konsumen yang butuh dibantu. Ternyata konsumen tuh butuh makanan sehat yang mereka tuh nggak perlu effort riset kayak gitu ya. Dan apa kesenangan fasilitas atau fasilitas yang konsumen inginkan. Konsumen pengen cemilan dengan rasanya variatif, ukurannya variatif, dan kekinian. Nah, teman-teman silakan isi yang bulat dulu, tapi fokusnya itu ke keresahan konsumen kayak gitu ya. Nah nanti teman-teman kalau udah merangkum keresahan konsumen, isilah yang sebelah yang kotak ini gitu. Hal apa yang bisa mengurangi keresahan konsumen, produk yang kamu tawarkan, sama hal lebih apa gitu. Kalau hal lebih itu ranahnya lebih ke tadi ya, keterkaitan dengan SDGs. Terus produk yang kamu tawarkan juga harus punya keunikan, misalnya gluten free kayak gitu. Terus yang bisa mengurangi keresahan konsumen ya oke, konsumen gak mau makanan yang sembarangan, kita kasih yang tinggi serat, nol gula dan lain-lain gitu. Itu pokoknya inilah menurutku sebelum kalian buat bisnis plan apapun itu, brainstorming pakai ini dulu, karena banyak tuh aku sering nilai plan orang tuh kayak kebanyakan ini kak, kita plannya idenya udah ada di Eropa, pasti di Indonesia bisa diimplementasikan gitu. Padahal problem orang Eropa sama Indonesia kan beda. Kita harus banget tuh riset ke konsumen masing-masing. Kalau aku dulu sebagai Google Form sama ngobrol langsung sama orang-orangnya gitu. Next. Oke, cara ngejelasin produk atau jasa yang dijual pakai FAB, fitur, advantage, dan benefit. Next slide. Nah, jadi ini sebenarnya ada cara buat teman-teman menjelaskan produk kalian. Bisa bentuknya aplikasi, produk fisik, ataupun jasa gitu ya. Teman-teman bisa jelasin fiturnya, kayak speknya apa aja yang di dalamnya, advantages,
teman-teman pakai ChatGPT, tapi lebih baik kalian, karena kalian yang merintis produk dan jasanya, kalian yang menjelaskan gitu. Karena gini teman-teman, kalau kalian mau menang di case competition ataupun plan, nah teman-teman tuh harus punya diferensiasi pertama, terus relate dengan problem yang ada, relate dengan pasar. Kalian pasar bilang gini, ya kalau demandnya dikit, kapan tempatnya laku? Jadi kalian harus benar-benar kenal profil konsumen sama fitur yang kalian punya gitu, match ya, kayak gitu. Next, ini advantage-nya kayak pembeda dia dengan yang lain, kenapa dia lebih baik kayak gitu. Next, terus benefitnya poin-poin plus, misalnya mendukung pertanian lokal, sumber daya sehat dan lain sebagainya gitu. Next, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Ini yang pakai ChatGPT. Dulu aku pernah bantu produk perbankan, produk kecantikan, produk kesehatan. Sebelum aku buat solusi ataupun buat produknya, aku ngelakuin riset ini ke 50 orang. Dan itu nggak joki. Jadi aku benar-benar personal chat. Halo kak, tolong isi formnya ya. Aku lagi bantu bisnis ini gitu-gitu. Terus selama 3 hari aku sama timku kayak di bar, tolong dong share ke 15 temanmu, tolong isi segala macam. Itu nanti kalau mau cek hasil risetnya dari situ. Itu deh, nanti dari hasil ini riset kita kan dapat pendapatnya konsumen ya. Udah aku langsung buat solusinya. Jadi nggak tiba-tiba kayak ada solusinya ini enggak, tapi aku validasi sama data di sini gitu. Next. Oke, ini bisnis case. Langsung ya. Next. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi belajar nyari lomba, aku tuh belajar kalau misalnya lomba tuh harus pakai tujuan. Nah, dulu tujuanku tuh belum juara 1, tapi lebih ke nyoba. Karena aku dari akuntansi, kebanyakan kan lombanya harusnya pajak, audit, finance gitu-gitu ya. Tapi karena aku kayak bosan, jadi aku belajar lewat business case. Nah, selama aku 5 tahun kuliah, aku coba 70 kali lomba gitu. Kenapa aku 70 kali? Banyak banget gitu ya. Karena visiku adalah lebih ke belajar. Karena setiap lomba itu kan case-nya ada yang FMCG, ada yang Pertamina gitu ya. Bahkan aku juga dulu pernah bantu Humas Polri gitu. Jadi kayak, oke, meskipun nanti nggak lolos atau top 50, itu udah sangat-sangat bermanfaat buat aku kayak gitu. Jadi aku dulu sangat menantang setiap lomba itu timnya nggak pernah tetap. Alasannya karena aku pengen belajar karakter orang-orang. Ada yang males, ada yang suka marah-marah, ada yang nggak tanggung jawab, aku pelajarin semua kan. Terus aku mengerjakan semaksimalnya. Aku punya mentor, aku minta ke mbaknya, mbak ini SI ku udah selesai, deadline-nya 2 hari lagi, mbak tolong cek ya gitu-gitu. Nah terus at the end, karena aku merasa duh daripada SI-nya numpuk di Google Drive, aku share di YouTube aja gitu. Jadi itu sih akhirnya brandingku bisa terdevelop gitu. Next. Nah ini kalau aku jangka panjangnya bantu perusahaan, karena ketika aku dulu prinsipnya adalah kayak pokoknya lomba ini harus juara 1, itu kayak stres banget. Jadi aku mikirnya ya udahlah, siapa tahu aku mungkin nggak juara 1, tapi perusahaannya pakai solusi dari aku. Jadi kayak simple aja gitu mikirnya. Ini sih beberapa yang aku coba di tahun 2022. Pernah aku menantang diri karena gak punya teman yang pas itu. Aku lagi pada sibuk. Aku bantu pemasarannya Solo Park Mall sendirian kayak gitu. Padahal yang lainnya kan berkelompok, aku sendirian. Tapi oke, aku jadiin sebuah belajar aja gitu. Next. Nah, ada beberapa tipe business case. Aku pernah ikut yang paper, PPT ini yang paling biasa. Terus ada debat juga. Terus kasusnya bisa dari UMKM atau perusahaan besar, ataupun kasus yang global sih ya. Pas itu aku juga pernah dari FEB itu ditantang buat ngerjain kasusnya Alibaba. Itu kayak gimana ya? Tapi nggak apa, meskipun kayak prinsipnya
Jadi aku di tim tuh kekuatannya lebih ke pembuatan strategi, tapi teman-temanku yang lain ada yang ahli keuangan sama yang bagian apa sih itu kata-katanya literasinya gitu lah, dia bagus buat nyusun bab dia bisa gitu. Next. Oke, papernya ada apa aja? Next. Ini biasanya ada ini, dan aku ingin memotivasi untuk lomba ini itu nggak mesti anak FEB. Jadi teman-temanku tuh dulu dari pertanian, sastra Arab, dari IT, dari sastra Inggris, banyak gitu. Dan jadi kayak nggak mesti anak FEB gitu. Dan menurutku udah banyak sih orang-orang yang nge-share esainya di internet gitu. Ada beberapa hal yang kena kayak pendahuluan, isinya apa aja, misalnya dari analis pasar, peramalannya, segmentasi pasar, rencananya, sampai penutup gitu. Biasanya kayak gini sih. Next. Nah ini ada pendahuluannya. Next. Oke, jadi buat isinya teman-teman nanti silahkan jelaskan profil perusahaannya. Tapi kalau bisa jangan cari di ChatGPT atau mengulang buku panduan. Karena aku pernah ditegur sama mentorku, Azra ngapain sih buang-buang halaman pendahuluan? Kan jurinya udah tahu juga profil perusahaannya. Nah sebaiknya teman-teman tuh punya analisis yang lain. Misalnya gini, aku lagi bantu perusahaan salon. Di Google salon ini adalah ABCDE. Nah aku di profil perusahaan ngasih insight baru lewat riset pasar aku up di profil perusahaan. Jadi kayak aku nulis gini, dari tim kami secara mandiri telah meriset bahwa perkembangan salon ini per tahun 2025 adalah, jadi kalian asset value, jangan cuma mindahin dari Google ke paper, nanti kayak juri nggak tahu pembedanya kalian sama tim lain apa. Karena kan teman-teman harus sadar bahwa aku kan bersaing sama ratusan tim, jadi make sure paper kalian tuh worth untuk dibaca juri sampai akhir gitu. Nah terus pakai dasar teori, ini kayak pengulangan aja, tapi sebenarnya teman-teman teorinya direlatekan dengan kondisi case bisnis kalian kayak gitu. Next. Analisisnya juga banyak. Nah ini ada caraku sih sebenarnya. Kalau kalian nanti praktek langsung, sebenarnya banyak caranya gitu. Pertama ada analisis situasi komplikasi pertanyaan, marketing mix quality, ada SWOT, ada PESTEL, analisis kompetitor, sampai vision analysis gitu. Dan ini lagi-lagi semua orang bisa pelajari gitu ya, gak cuma dari FEB doang gitu. Next. Nah ini maaf banget kecil-kecil ya. Jadi aku dulu pertama kali case competition tuh bantuin es krim gitu ya. Nah ini aku jelasin situasinya dari internal sampai eksternal, komunikasinya apa, sampai pertanyaan challenge-nya apa. Apa yang aku kerjakan? Pertama, kalau aku sempet sama timku aku tuh langsung ke perusahaannya kayak nyidak gitu. Misalnya aku analisis, pokoknya kok sepi ya, kok es krimnya kayak gak laku-laku tuh aku tanyain. Kadang juga aku tuh pede banget ngajak ketemuan tinggi bisnisnya buat menggali problemnya. Aku juga pas itu tuh dulu suka banget mengkritik medsosnya. Misalnya gini, kok website-nya kayak visitnya dikit, blognya membosankan, reelsnya kayak gak ada. Itu aku kritisi semua gitu, karena itu bakal apa ya, bahan kita untuk membuat solusi gitu. Jadi dulu tengah kritik banget lah gitu. Next. Nah ini SWOT, teman-teman silahkan amati dari bisnis itu tuh, dari medsosnya, dari produknya, dari apa lagi ya, physical appearance juga silahkan dinilai. Dan aku juga dulu kayak memetakan gitu produknya ada apa aja, harganya range-nya dari berapa sampai berapa, jualan di mana, sampai promosinya caranya kayak gimana gitu. Next. Nah ini ada analisa eksternal, wajib ada. Ketika teman-teman mau buat strategi baru untuk bisnis yang kalian kerjakan, teman-teman tuh harus banget lihat pesaingnya. Jadi kalian lihat kekurangan pesaing, kalian konversi jadi kelebihan kita gitu. Jadi kayak, oke, aku tahu kekurangan kamu, aku akan memaksimalkan itu gitu ya. Terus teman-teman juga kalau kasusnya besar nih, misalnya teman-teman bantu bisnis yang agak riskan, misalnya mobil listrik, sepeda listrik, SPBU gitu ya. Teman-teman tuh harus pakai PESTEL. Jadi kondisi politik sekarang, misalnya
pemerintah Indonesia tuh kebijakan terhadap mobil listrik itu gimana gitu kan. Nah teman-teman jelasin, oke, implikasinya undang-undang sekian menyetujui mobil listrik tapi dengan catatan begini, apa efeknya ke perusahaan. Jadi kalian harus merelakan kondisi eksternal sama si bisnisnya gitu. Next. Nah ini juga penting untuk segmentasi pasar. Silakan teman-teman jelaskan mulai usianya sampai tahapannya. Dan banyak yang menjadi PR, kebanyakan orang tuh kayak riset pasar tuh kayak cuma oke, cewek ada 100 juta populasi, cowok ada 100 juta populasi, itu nggak cukup guys. Jadi buat teman-teman yang melakukan riset pasar, sebaiknya teman-teman tahu sehari-hari kan ngapain. Misalnya kalian mau jual kosmetik ke anak Gen Z. Anak Gen Z itu butuh kosmetik kapan aja ya? Oke, pagi OTW ke kampus. Pas di kampus lagi sholat butuh pembersih wajah misalnya water. Nanti makeup jam segini. Jadi kayak kita mikir, oh berarti anak Gen Z itu butuh produk yang travel size. Jadi kayak gitu harus mempelajari day to day-nya konsumennya sedetail itu gitu ya. Next. Oke, ini pengerjaannya langsung. Next. Oke, jadi kalau misalnya strategi bisnis, teman-teman bisa kasih inovasi di 4 poin. Produknya misalnya dari kemasan, warna, lagi ya, variannya gitu, price, ada strateginya banyak gitu ya, place tempat jualannya, apakah cukup di e-commerce atau harus pendekatan offline, dan promotionnya apa aja. Terus kalau ditanyain pemasaran doang, itu ada tahapannya, dari aware, bagaimana cara konsumen bilang sama produk kita, sampai advocate. Gimana caranya konsumen pakai produk kita dan setia sama kita gitu ya. Terus ada juga nih case yang minta langsung, misalnya tolong dong benerin bagian pemasaran sama sosialnya. Jadi kita langsung kerjain aja sampai ada kerangka yang custom gitu. Next. Oke, ini dulu aku bantu produk make up. Jadi aku langsung kasih inovasinya. Di bagian kiri ada strategi, terus aku kasih penjelasan sama ilustrasi. Karena ketika teman-teman lomba apapun nanti, ketika cuma ngejelasin pakai kalimat, jadi nggak kebayang apa sih maksudnya gitu. Jadi dulu aku pakai Google, tapi aku sisipin referensi atau pakai Canva edit sendiri gitu. Next. Nah ini juga, jadi banyak sekali tim-tim yang aku pelajari itu, dia tuh tadi cuma kayak ngejelasin, oke Kak, kita akan melakukan inovasi TikTok gitu, tapi apa bentuknya gitu. Jadi teman-teman harus ngejelasin latar belakangnya apa, kenapa pakai TikTok, apakah karena usernya banyak banget, atau dia top 1 aplikasi di Indonesia. Terus juga dijelasin tujuannya sama step by step-nya gitu. Next. Nah ini juga ada framework yang manut sama soal. Jadi ketika ditanyain gimana nih cara membangun eksistensi produk lokal, ya udah kita jelasin aja, kita collab sama BEM ataupun sama yang lain gitu. Next. Nah ini aku pernah bantu perbankan ya, kayaknya banknya Pak Hoirul Tanjung, Bank Mega kalau nggak salah. Dulu tuh tantangannya adalah aku gimana caranya menjual bank itu di kala pandemi kan susah ya. Jadi ketika teman-teman buat solusi itu kayak deskripsinya singkat, to the point, rencananya apa aja, sama kalau mau menggandeng influencer misalnya, dijelasin tuh produknya apa, profilnya gimana, followernya berapa, dan tujuannya. Gitu. Next. Implementasinya, jadi kayak proker juga di organisasi. Ketika teman-teman buat proker misalnya kayak hari ini, ataupun proker bagi-bagi makanan, ataupun yang lain kan ada KPI, ya gitu. Jadi kayak teman-teman harus buat laporannya gitu. Next. Oke, jadi ada KPI-nya, misalnya kalau dalam konteks business case, teman-teman silakan buat indikator seberapa efektif iklannya, ya. Terus kalau yang digandeng berapa artis, dan lain-lain. Ini lebih ke halu, cuman aku punya pengalaman, jadi tuh nanyain, Mbak KPI segitu nggak ketidian. Ya udah aku jawab aja, bisa Pak, pasti bisa. Gitu. Pokoknya teman-teman nanti, amin ya, kalau lolos final semua, kita nggak boleh bilang mungkin dengan solusi kita harus yakin tujuannya gitu. Karena ketika kalian kayak ragu, jadi juga jadinya kayak ini orang niat nggak sih gitu. Jadi harus yakin sejak awal. Gitu. Next. Nah ini ada risiko mitigasi, penting banget. Ketika ada solusi yang dia punya resiko apa ya, nggak realisasi, teman-teman tuh harus kasih mitigasi
gampang gitu, dan murah, efektif, dan bisa dikerjakan keesokan harinya. Jadi nggak halu-halu banget lah gitu. Next. Nah ini ada tabel implementasi. Teman-teman nanti juga bakal ditanyain sama juri, Mbak Mas dari tim yang ini solusinya mana nih yang bakal digabungin, terus alasannya kenapa. Nah itu teman-teman silahkan jawab. Dan tadi ya tidak boleh ragu gitu. Next. Nah ini ada budgeting, sama kayak teman-teman buat proker di organisasi ataupun dimanapun. Maksudnya kayak kita buat RKB segala macam ya. Kira-kira kalau undang call ini berapa ribu? Dan ini aku kalau nggak riset ke orang, aku hanya di internet aku nggak halu sih. Tapi nanti bakal ditanyain sama juri, Mbak itu budget segitu nggak kemurahan gitu. Jadi silahkan teman-teman negosiasi sama jurinya. Next. Ada juga ini laporan keuangan. Ini bisa dipelajari sama siapapun. Paling yang penting itu adalah kapan dia balik modal sama return of investment gitu ya. Untuk laporan keuangan. Next. Nah ini dulu aku kalau jalan-jalan suka banget foto strategi bisnis di mall sama di jalan gitu. Jadi apa ya? Kebanyakan ide itu tuh bukan dari riset akademik, tapi kebanyakan dari medsos sama TikTok gitu. Kayak misalnya aku inovasi, oke kita buat booth di sini, atau kita inovasi produk yang bentukannya gini-gini. Kebanyakan tuh aku idenya dari TikTok sama Instagram. Jadi jarang banget aku pakai jurnal akademik buat lomba. Gitu sih. Tapi sebenarnya kurang baik ya, karena menurutku at the end lomba tuh juga perlu daftar pustaka yang valid gitu. Itu sih dari business case. Next. Oke, ini langsung personal branding tips atas kebutuhan teman-teman juga. Aku bakal share ini. Jadi semua terjadi ketika negara aku menyerang gitu ya. Jadi aku dulu pengen banget di LKP. Dulu pengen banget di DPR guys. Tapi DPR sangat riskan ya bro gitu ya. Dulu kayak aku pengen jadi pembela rakyat gitu lah. Nah habis itu aku disuruh masuk S1 akuntansi. Tapi nggak cocok lah gitu. Akhirnya aku mikir gini, ya udah deh aku nggak bisa pindah dari akuntansi. Gimana ya cara survive di FEB selama beberapa tahun gitu. Next. Oke, jadi brand itu sebenarnya kita teman-teman pasti udah tahu tujuannya membangun kompetitivitas, memperluas networking, peluang karir, pengaruh sama cari uang gitu kan. Next. Nah ini ada step by stepnya. Kalau aku kenal diri sendiri, intinya sih kalau aku lebih pilih medsosku tuh jadi media petualanganku. Dari awal aku dari maba angkatan 20 sampai aku sidang, aku tuh ada dokumentasinya di Instagram gitu ya. Terus juga memperluas networking, skill, ikut organisasi, jadi mahasiswa, jadi otentik, dan punya mentor gitu. Next. Nah ini ada kerangkanya sih sebenarnya. Gimana cara mengenali diri sendiri? Teman-teman mungkin bisa pakai form ini lah ya untuk mengenal diri sendiri gitu. Next. Nah kalau aku sebenarnya tujuanku tuh ngajar, sukanya satu guru, tapi ada turunannya. Jadi trainer bisa, coach bisa, motivator bisa, konselor bisa. Kalau aku sebenarnya punya misi, ya mungkin sampai hari ini ya, kayak sebenarnya pendidikan. Caranya adalah ngasih influence di medsos. Itu sih sederhananya. Gitu. Next. Nah ini kalau sesuai di zaman, kalau aku mikirnya kalau orang butuh penguat self development ya udah kita di content creator self development. Ada juga tuh orang-orang yang capek, stres, jadinya ada tuh konten-konten gayus atau lucu-lucu gitu ya. Sampai ada juga tuh konten kreator yang sharing tentang dunia kerja, ya udah ya ada inspirasi masak, beauty segala macam. Jadi sebenarnya itu banyaklah kebutuhannya gitu. Next. Gimana cara bangun networking gitu? Apakah di sini ada yang sadar kalau dia itu introvert atau pendiam? Mungkin introvert bisa angkat tangan. Aku juga introvert, aku INTJ, jujur. Aku INTJ garis keras. Jadi apa ya? Kayak introvert tuh bukan balasan teman-teman diam gitu. Apalagi introvert sekian persen tuh kayak masih bisa ngobrol di sini. Jadi it doesn't matter mau pendiam, mau introvert gitu. Jadi kayak tetap exposure-nya harus
keluar dari organisasi, aku ikut komunitasnya dari luar, medsos, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau ngomong, teman-teman bisa buat konten faceless tanpa buka teknologis itu, atau upload ya sesuka kalian sih, tapi aku dulu pede-pede aja gitu, karena zaman itu kan pandemi ya, kata 20, orang-orang nggak ada yang tahu dan nggak ada yang beli-beli banget, jadi kayak santai aja gitu. Next. Oke, ini dulu profilku dulu. Caranya adalah kasih tahu apa yang kalian suka, antusias dengan bidang apa, umur berapa, mungkin agak bahaya kalau umur ya. Terus aku dulu juga sempat pesantren, jadi kayak aku kasih profil FEB, ex pesantrenku, terus juga antusias di bidang apa, dan aku semakin portofolio di sini, di link ini gitu. Next. Nah ini dulu sampai sekarang sebenarnya di medsos aku tuh suka share pengalamanku. Misalnya aku ikut seminar, aku catat, aku posting, aku bodo amat yang nge-likes ya. Aku bodo amat banget. Terus sampai hari ini aku tuh suka nge-spam di IG story event-event seminar gitu. Kayak orang nanya, kenapa sih gitu serius banget? Ya bodo amat, kan kita dapet tujuan gitu ya. Jadi kayak aku tuh dari SMA kelas 2 itu suka banget nge-spam info seminar di story gitu. Kayak meskipun orang ngejudge, ih kamu gak fun banget, kamu sepaneng banget, ya aku udah bodo amat ya, karena kan kita tujuannya kan nge-share manfaat. Terus juga aku suka interaktif, aku sama buat TikTok, terus sharing-sharing sama mereka, sama jujur dari hal ini yang konsisten, banyak yang ngajakin aku kolaborasi gitu. Next. Oke, jadi kalau aku caranya itu sharing dengan gaya sendiri, terus jujur dengan diri sendiri. Aku kadang buat konten video ataupun dalam carousel. Terus kalau aku niat sesuai kalian, kalau kan saya lagi suka sama dunia usaha, jadi aku tuh follow akun usaha semua, tiba-tiba muncul iklan tips bangun bisnis umroh, acaranya gratis di Jogja. Jadi kayak tiba-tiba muncul gitu loh event-event yang berkaitan sama aku. Terus aku juga suka berpendapat, tapi kalau buat politik aku kurang berani, karena dulu pengalamanku pas SMP itu aku pernah upload hal politik, aku tuh di-unfollow satu sekolah. Jadi aku nggak berani lagi sejak kayak yaudahlah, aku mau yang netral-netral aja gitu. Tapi aku nantang ya kalau pas politik itu. Next. Nah ini kalau aku dulu suka storytelling juga, sama taruh portofolioku di YouTube, sama sebenarnya aku malas sama LinkedIn ya, karena kaku gitu loh. Jadi aku sukanya di IG, sama itu sih sesuai visi misi hidupnya biar kalian gak insecure gitu. Next. Nah ini aku juga pas nge-MC aku taruh di story, kayak aku sharing hari ini MC-nya seru banget pakai bahasa Inggris gitu. Terus kalau konteksnya lomba, aku kemarin cuma menang sampai top 15, aku share di Instagram kayak gini, sama gak usah terlalu insecure, karena menurutku orang-orang tuh abis ngeliat story kalian atau post kalian tuh mereka langsung lupa gitu loh. Jadi jangan kayak merasa aku diperhatiin, aku dijulitin, no one really cares. Jujur, itu kayak mindset yang harus ditanamkan. Itu sih. Next. Oke, kalau teknik sih penting, karena teman-teman kalau udah tahu sama diri sendiri nggak akan FOMO. Yang kedua nggak akan banding-bandingin sama orang lain gitu ya. Next. Nah ini kalau aku mungkin sarannya kalau angkatan 25 ya, boleh sih LinkedIn. Tapi menurutku kalau aku dulu jadi maba sih lebih ke Instagram dulu ya. Terus juga aku tulis sama kita yang berbobot gitu, sama sesuai kebutuhan kalian gitu. Next. Oke, ini aku share pengalamanku dikit dari tahun 20 ya. Next. Oke, jadi aku dulu sejak SMA tuh suka ngonten gimana cara ngerjain SIMAK UI gitu ya. Terus juga semester pertama aku adaptasi sama akuntansi, konten apapun di YouTube itu pakai model pakai Samsung gitu ya. Terus ikut seminar, habis itu aku tulis di medsos, sama ikut lomba speech, lomba pidato gitu. Terus aku upload semua di YouTube. Jadi itu sih pengalamannya. Next. Terus angkatan 2021 aku bosan kuliah, IPK aku anjlok
aku akhirnya buat podcast di YouTube sama orang-orang berprestasi gitu. Setiap masuk kelas, tremor, gak nyaman, dan sering bolos. Akhirnya aku suka tuh lomba bisnis plan sama kepanitiaan gitu. Next, 2022 transisi, malas kuliah juga, IPK masih anjlok tapi lomba masih gegas. Ikut lomba bisnis case dan tahun ini tuh sepi banget gitu ya yang ikut lomba. Terus cerita pengalaman kalah aku share dan info-info produktif masih aku share di Instagram gitu. Next, 2023-2024 aku aktif banget. 1 bulan tuh bisa 4 kali lomba, 4 kali keluar kota gitu ya. Akhirnya aku suka taruh progresku di Instagram gitu sih. Akhirnya karena aku rutin upload di medsos, diundang jadi mentor ataupun diajak kolaborasi yang lain. Jadi penting ya guys buat storytelling di medsos gitu ya. Next, resikonya ini yang aku rasakan ketika bangun personal branding itu pertama gak ada teman gitu ya, kayak ngerasa kok orang-orang juga jauhin aku ya gitu. Terus overthinking, orang-orang jadi segan sama aku. Tapi pas aku sadari ternyata bukan aku yang salah, tapi aku cuma perlu komunitas yang menerima aku gitu. Itu sih journey aku. Apakah masih ada waktu? Ayo, gimana? Oke, masih 9 menit ya. Next. Udah sih, itu aja. Aku sorry banget kalau cepet-cepet. Kita diskusi aja. Sekian dari aku. Thank you. Wah, gimana nih teman-teman pemaparan materi dari Kak Azra? Ada tertarik gak sih sama kompetisi bisnis dan marketing? Nah, tenang aja karena selanjutnya ada sesi Q&A. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung angkat tangan dengan menyebutkan namanya. Ada yang mau volunteer gak nih? Ayo guys, tunjuk tangan guys. Ayo, boleh. Sebelumnya makasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan nama saya Dica. Aku tuh mau nanya lebih ke materi yang pertama, yang business case competition. Nah, kalau setahu aku dalam membuat problem statement itu harus ada prinsip MECE, mutually exclusive, collectively exhaustive, atau supaya problem statement tidak tumpang tindih. Nah, menurut aku itu tuh konsep yang lumayan susah untuk dikerjakan. Jadi aku mau nanya aja tips dan advice dari Kak Azra buat membuat problem statement yang menggunakan prinsip itu gimana? Kasih. Langsung jawab ya. Tes. Oke, jadi sebenarnya aku tuh dulu kan ini bukan mendiskreditkan organisasi ya. Aku tuh dulu gak keterima di Wanita sama share. Jadi kayak belajar sendiri gitu. Nah, MECE itu kan konsep dari Wanita ya. Kalau aku sebenarnya dulu tuh gimana cara mengkategorisasi problem dulu lebih simpel sih. Aku nge-highlight di panduannya tuh masalahnya ada apa aja, terus aku kategorize misalnya apakah ini masuknya ke HR, ke finance, ke marketing, atau ke sales, atau ke distribution misalnya. Simpel itu sih, karena aku pernah ikut MECE pakai fishbone, aku gak nyambung. Jadi kayak I think this is not my way. Ya udah aku coba yang lain. Semoga membantu ya. Oke, apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Ayo guys, kapan ini dapat insight dari Kak Azra? Langsung dapat feedback. Ada nggak nih? Silakan tanya aja guys, bebas. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Azra, nama saya Abin. Dan untuk pertama-tama terima kasih atas materi yang telah disampaikan, sangat insightful. Jadi saya pikir dulu apa yang akan ditanyakan karena udah banyak yang dijawab pertanyaan saya di materinya. Mungkin pertanyaan saya
kalau untuk misalkan satu kompetisi nih, bisnis case competition atau business plan competition itu sehari kakak kira-kira menghabiskan waktu berapa lama untuk menyisihkan waktu berapa lama kak untuk lomba tersebut? Karena jujur saya ingin mengikuti kompetisi serupa, tapi kayaknya belum bisa dengan manajemen waktunya itu gimana? Gitu, terima kasih. Oke, siap. Aku langsung jawab ya. Kalau manajemen waktu kan tadi ada pembagian ya, pendahuluan sampai penutup. Misalnya kamu bertiga, begitu sama teman-teman, kalian 4 bagian, aku 4 bagian, jadi gitu sih. Terus, oke, aku nanti ngerjain di bagian analisis sama penutup, dan lainnya 2 hari lagi ya. Nanti dirapatin, jadi jangan ngabisin waktu di rapat. Gitu sih kalau aku. Rapat tuh dipakai cuma buat brainstorming solusi sama perumusan esainya. Karena kan aku dulu seminggu kan ngerjain 3 lomba misalnya, itu nggak mungkin aku rapat terus. Jadi aku tuh rapat cuma sekali seminggu, tapi rapatnya sejam langsung produktif, nggak banyak ya ngomongin orang kan ada ya. Saya aku pernah ikutin yang kayak 3 jam rapatnya, tapi nggak menghasilkan. Jadi aku lebih prefer yaudah kita asinkron, kamu kerjain bagian pembuka, nanti saat mereka tuh lihat. Jadi ketua tim juga harus sering gedor staffnya. Itu sih dari aku. Tapi bagian priorities, karena tadi aku tidak memberikan contoh yang baik di akademik ya, karena aku mau akademik sedikit karena salah jurusan. Jadi kalau kamu masih mau menggunakan akademik juga, berarti kamu harus effort. Aku dulu sampai kadang tidurnya jam 2 sih, itu sangat-sangat tidak life balance sih. Jadi harus balance juga dari aku. Baik kak, terima kasih. Ada yang menanya lagi? Oke, sembari ada yang bertanya, teman-teman bisa mengakses QR dari Slido yang telah kami sediakan untuk bertanya apabila ingin belum bisa mengusulkan tangan, begitu. Dapat bisa mengakses Slido pada QR yang telah kami sediakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Kenalkan saya Keila dari angkatan 25 industri. Jadi saya mau bertanya, awalnya ini kan sudah sering mengikuti bisnis case atau bisnis plan. Berarti udah melakukan riset, mungkin riset akademik atau dari kondisi terkini dari media sosial. Kira-kira bisnis seperti apa yang paling cocok dengan permasalahan yang ada di Indonesia? Dan bisnis seperti apa yang kebanyakan orang melakukan bisnis itu tapi gagal? Terima kasih. Oke, aku harus jawab ya. Kalau di Indonesia itu juga kamu nggak bisa fokus ke satu negara. Jadi kebanyakan lomba tuh jurinya suka ngedetailin, Mbak ini tuh kalian buat bisnisnya di mana? Misalnya Jogja sama Jawa Timur tuh kasusnya beda. Jadi nggak bisa langsung kamu bukan pop kayak satu negara nggak bisa. Sebaiknya semakin tersegmentasi semakin bagus. Misalnya Yogyakarta fokus ke Gunung Kidul, itu lebih bagus. Jangan sebagai merintis startup ataupun bisnis ya, jangan kayak targetku Indonesia enggak, baiknya aku start di Jakarta dulu, baru aku ekspansi ke Jawa Tengah gitu. Yang gagal sih sebenarnya ketika si perintis idenya tuh dia nggak bisa ngejelasin problem konsumen. Dia cuma bilang, aku bagus, udah kreatif kok, ini udah upgrade banget, itu nggak cukup. Ketika kamu udah bisa ngejelasin profil keseharian konsumen, sampai ngejelasin gini, konsumen tuh gimana sih caranya ketemu sama bisnis kamu? Itu kan ada jurninya kan, misalnya, oke, aku ketemu sama produk kamu, misalnya produknya beauty. Pertama, jurninya dari medsos dulu, dari medsos, nanti mereka ngeliat voucher diskon, beli tuh, nanti habis beli mereka masuk komunitas, itulah circle konsumen. Nah, ketika kamu nanti sama tim nggak menjelaskan itu, nanti juri juga kayak, terus bisnisnya habis kamu beli, apakah konsumen pergi gitu aja atau setia? Karena yang dibutuhkan pasar kan adalah produknya laku terus, harus circulate gitu. Jadi itu sih, sebenarnya semua bidang bisa, dari sampah, energi terbarukan semua laku. Tapi kamu harus ngejelasin gimana caranya sustain gitu loh, dibeli terus. Itu kan berarti kamu harus tahu keseharian konsumen. Semoga membantu. Baik, terima kasih Kak. Oke, baik Kak Azza, mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengisi Slido, jadi mungkin dari Kak Azza bisa memilih pertanyaan yang ingin dijawab. Bisa dipilih saja Kak. Oke, ini kenapa pada nggak
bebas, kan bisa mentor olahraga, karir, akademik gitu ya. Kalau aku dulu dari Mapres UI, namanya Mbak Belinda Zahra. Dia tuh udah menang 200 juara gitu ya, keren banget. Pas jadi S1 tuh konferensi dia, exchange dia, business case dia. Sekarang kerja di Sampurna gitu ya. Jadi mentorku dulu bukan dari UGM, tapi dari UI. Karena dulu pas pandemi aku gak bisa deket sama cutting gitu. Terus bagaimana cara pede dan tidak overthinking? Oke, aku juga kayak kamu. Aku gak nyebar aib sih, cuma dulu aku ada di lingkungan yang banyak sekali bullyingnya. Aku dijauhin sama teman-temanku bertahun-tahun. Menurutku sekarang pakai prinsip stoik, cuman fokus sama apa yang bisa kita kendalikan sih. Kalau orang-orang nyinyirin kita, ngebully kita, ya udah bodo amat aja, tapi kita udah baik gitu sih cara bedanya. Terus tadi etalase, jadi teman-teman tuh kayak etalase itu, kalian tuh gak diperhatiin terus. Habis orang nge-scroll, mereka lupa sama foto kalian, mereka lupa sama story kalian gitu. Jadi pede aja. Tim kakak dari UGM semua, tapi beda fakultas gitu. Next. Minder parah banget. Cara pick yourself up nih ke lomba gitu. Gitu. Terus punya pengalaman lomba sampai SMA iya. SMA dulu lombanya pidato doang sih. Pas kuliah aku jujur baru lomba semester 3. Kalau pengalaman dan basic bisnis bisa dipelajari sih. Kalian cek di YouTube business plan presentation atau pitching gitu. Nanti kan kelihatan tuh gimana cara orang pitch idenya. Jadi you can learn from anywhere, udah zaman AI sekarang gitu. Next, awal belajar bisnis case dari mana? Dari mana ya? Dari Mbak Belinda itu sih, dari mentorku ya. Gitu, sama dari YouTube. Terus saran buku dari lomba bisnis case ada sih. Tapi kalau aku dulu nggak pakai buku, pakainya esainya cutting. Gitu. Kayaknya ada sih dari 180 DC ya, dia punya buku gitu framework apa gitu, ada 180 DC tanya aja kayak jual buku case framework gitu gak, 180 DC punya kayaknya gitu. Next, bawa lagi bisnis secara efisien. Kalau bisnis case maupun bisnis plan, teman-teman highlight di bagian permasalahan konsumen, profil konsumen, solusi sama realisasinya. Itu yang paling penting gitu. Jangan kebanyakan intro ya. Semakin teman-teman bisa ngejelasin ke juri gini, juri problem kita banyak sekali, sekitar puluhan juta masyarakat di Indonesia terpapar sampah dan polusi. Ini sangat berbahaya dan tim kami hadir sebagai solusi. Jadi teman-teman nge-pitch-nya harus kayak gitu. Jangan cuma kayak ide kami sudah berjalan 2 tahun, berasal dari negara Eropa gitu, kayak itu tidak gampang gitu loh. Jadi teman-teman tuh kalau pitch one day ya, amin. Teman-teman tuh harus kayak buat drama gitu. Aku dulu drama jadi orang yang sakit, jatuh, teriak-teriak, kalau aku gitu kan. Terus tiba-tiba teman tuh kayak membuka gini, oke, kita datang dari sebagai solusi gitu. Jadi ya banyak acting-nya lah pas pitching gitu ya. Terus bagaimana cara kakak mengambil masuk coba bisnis plan? Coba-coba aja. Jangan expect buat sempurna sih. Gitu. Apakah struggle ketika identifikasi yang FAB dan analisa eksternalnya? Ada, tapi teman-teman tadi ya perbanyak riset pasar gitu ya. Lomba pertamanya itu tadi aku bantu ayam bakar di dekat rumah pas pandemi. Alur perlombaannya simpel, cuma disuruh buat strategi bisnisnya. Bagaimana alur perlombaan bisnis case dan bisnis plan, karena sekarang masih bingung. Ikut panduan dikasih panitia aja. Nanti kalau teman-teman bingung, kalian cari mentor di Instagram banyak. Kalau kalian mau cek di IG sekarang namanya Akademi Business Case. Itu isinya mentor semua. Kalau kalian mau cari mentor lain selain aku gitu. Itu sih, jadi aku dulu bingung juga, nggak perfect. Tapi ketika udah selesai esainya, H-30 bulan tuh nanya mentor, Mbak, tolong cekin dong, kita rapatnya sejam untuk mengevaluasi esai itu apa yang kurang gitu. Itu sih, kalau bingung aku cari mentor gitu. Terus tujuan ikutin bisnis plan atau case untuk mengenalkan bisnis ternyata atau karena suka lomba. Dua-duanya. Jika mengikuti dunia bisnis tanpa ikut lomba, itu apakah fatal? Nggak fatal, cuman kalau teman-teman sering ikut dunia bisnis case atau plan, jadinya lebih familiar sama cara mikir
ya. Itu karena nggak semua orang tuh jiwanya entrepreneur gitu loh. Jiwa entrepreneur tuh harus diasah. Anak FEB pun belum tentu entrepreneur soalnya. Gitu sih. Cara nyari tim yang cocok di lomba. Jodoh-jodohan sih. Dulu aku di Instagram tuh nyarinya gini. Aku upload story, guys. Aku mau ikut lomba ini. Adakah yang mau belajar sama aku? Ada. Jadi dulu sebagai ketua harus sabar sih. Jadi gak ada yang begitu cocok, cuman pembagian job desk-nya gitu. Misalnya ada yang bagian risetnya siapa, hitung-hitung siapa, itu harus ada gitu. Next, bila dihadapkan dengan perusahaan text yang sudah memiliki nama selama bertahun-tahun di negara malah terpilih masalah dinyatakan pilot. Nah ini cara nge-solve case-nya. Sebenarnya gini guys, kalau buat bisnis case, mereka tuh nggak akan nge-spill sampai pilot, dan nggak semua kontributor case itu kayak PD ngasih tahu laporan keuangan karena itu secret gitu. Jadi kalau untuk case text sendiri, selama aku ngerjain bisnis case, nggak ada sampai pilot sih. Kebanyakan kayak loss-nya udah sekian persen lah tahun ini karena pandemi gitu. Jadi I cannot solve it gitu, jujur. Karena udah pilot, jadi kalau udah pilot ya udah bubar waktu soal bagian itu sih dari aku. Sebelum menjawab, Ada yang mau nanya lagi? Kira-kira kita masih ada waktu untuk bertanya. Kalau enggak, dia tanya, Kak, kan dari mahasiswa UGM itu udah seru banget, apalagi akuntansi yang Kak. Kak, cara maintain work-life balance gimana ya Kak? dulu tuh nggak ada work balance. Dulu sampai buku aku pakai buat lomba sih gitu. Terus jarang banget liburan jujur. Karena menurutku aku mikirnya mungkin kurang sehat ya. I don't know it's healthy atau enggak, tapi orang tua aku udah bayar aku katanya mahal banget. Aku udah karena agak jauh. Terus aku mikir S1 cuma 4 tahun, jadi how to be the best graduate gitu. Meskipun best graduate aku tuh bukan IPK, tapi exposure-nya banyak gitu. Jadi lebih ke tujuan teman-teman. Dulu kan aku mikir gini, ya pesimis di akuntansi IPK-nya 2,8 gitu-gitu kan. Yaudah aku mikirnya gimana ya cara punya value sehingga meskipun IPK aku 2,8 aku tetap ada prestasi gitu. Tapi kalau misalnya Kak burnout itu, how do you bounce back? Kalau burnout tidur. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu nih. Ya ini guys, tinggal tunjuk tangan kok. Atau mungkin saya coba bertanya deh ke Azra. Kak Azra itu kan dalam fase lomba itu pernah kayak ikut pelatihan atau bootcamp untuk mengasah skillnya dalam meng-solve business case itu. Apakah memang otodidak dari mereka saja atau kayak pernah ikut pelatihan atau webinar atau bootcamp begitu Kak? Aku tiap pekan kalau ada seminar gratis tentang bisnis aku ikutin. Jadi kadang kan seminar bisnis itu isinya bukan Gen Z ya, tapi bapak-bapak, Gen Y, milenial gitu. Mereka tuh bahasnya update banget, misalnya tentang bisnis hijau zaman sekarang, terus apalagi ya, isu-isu soal marketing finance, soal pakai AI. Jadi teman-teman ketika sadar di kampusnya nggak ngajarin bisnis yang up to date, teman-teman harus cari ilmu di seminar luar. Jadi back to your self awareness gitu. Sama aku juga dulu seringnya ikut kelas, tapi nggak sama Gen Z. Jadi aku paling Gen Z sendiri gitu loh, sama coach-coach yang kayak, ayo mbak kita belajar soal sawit gitu-gitu kayak, it's really asing cuman aku aja dengan PD-nya. Gitu sih. Oke, apakah ada pertanyaan untuk kesempatan terakhir nih teman-teman? Ya, pertanyaan terakhir nih guys, nanti ini bakal nolong banget loh untuk study case-nya kalian. Yang tertarik bisnis case, bisnis plan, itu boleh banget tuh. Karena tarik industri itu banyak nih orang-orang yang ikut lomba, bisnis plan, bisnis case. Ya udah sepertinya nggak ada. Oke, mungkin Ya. Jadi sesi tanya jawab kami dapat akhiri ya teman-teman. Maka kami cukupkan untuk sesi Q&A. Semoga teman-teman jadi makin paham dan mendapatkan materi dan tajam sama Kak Azra. Ya, terima kasih ya Kak Azra udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman industri 25 ini.
kami ya dan waktu kalian sendiri. Kepada Kak Azra kita persilakan untuk balik ke ruang dari persilakan. Makasih ya, Mbak. Kalau kita